Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Robin Cem. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menjumlahkan bilangan pecahan. Materi ini adalah materi kelas 3 tema 5 subtema 3, tentunya matematika ya. Oke, langsung saja pada materinya. Nah, di sini saya beri soal. Ibu membeli pizza di sebuah toko. Kemudian ibu membaginya menjadi 4 bagian sama besar. Lani memakannya satu bagian, sedangkan Beni memakan satu bagian juga. Berapa bagian yang sudah dimakan Lani dan Beni? Ya, jadi ibu tadi membeli sebuah pizza di toko ya. Kemudian ibu membaginya menjadi 4 bagian. Nah, jadi sudah dipotong menjadi 4 bagian seperti ini sama besar. Kemudian Lani memakan satu bagian ya. Jadi Lani memakan satu bagian dari 4. Berarti pecahnya menjadi 1/4. Sedangkan Beni makan satu bagian juga dari 4 bagian. Jadi pecahan milik Beni adalah 1/4. Ya. Berapa bagian yang sudah dimakan Lani dan Beni? Ya. Jadi punya Lani tadi adalah 1/4. Oke. Kemudian karena berapa bagian sudah dimakan Lani dan Beni, nah, ada kata dan berarti ini kita jumlahkan. Kita beri tanda tambah. Kemudian punya Beni sama ya, 1/4 juga. Nah, jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan ya. Jadi pada penjumlahan pecahan ini berbeda dengan penjumlahan biasa ya. Jadi kalau pada pecahan kita lihat dulu antara pembilang dan penyebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melihat penyebutnya. Oke, di sini penyebutnya 4, di sini juga 4 karena ini sama-sama 4 berarti nanti kita bisa langsung menjumlahkan. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu pernya biar tidak bingung. Nah, karena ini sudah sama 4, maka kita bisa tulis langsung di sini. Berapa? Ya, di sini 4. Nah, jadi 4. Bukan 4 ditambah 4, 8. Bukan ya, tetapi di sini tetap 4. Mengapa 4? Karena bagian keseluruhannya tetap 4 dari pizza yang sudah dibagi tadi, jadi tidak berubah bagian keseluruhannya. Nah, sedangkan pembilangnya 1, di sini 1. Nah, ini yang kita jumlahkan atau kita tambahkan. 1 ditambah 1 berapa? Ya, hasilnya adalah 2. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah 2/4. Jadi bagian sudah dimakan Lani dan Beni adalah 2/4 dari pizza tadi. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Atau masih bingung? Oke, kita lanjut pada contoh selanjutnya. Contoh kedua. Nah, di sini Edo mempunyai sebuah semangka. Dia membaginya menjadi 8 bagian sama besar. 2 bagian semangka diberikan kepada Dayu. Kemudian 3 bagian diberikan kepada Siti. Berapa bagian yang sudah diberikan kepada Dayu dan Siti? Nah, jadi Edo punya sebuah semangka. Nih. Nah, kemudian dia membaginya menjadi 8 bagian yang sama. Seperti ini. Kita hitung sama-sama dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 bagian yang sama besar. Nah,
Kemudian 2 bagian semangka diberikan kepada Dayu. Nah, berarti nanti pecahnya adalah sebagai berikut. 2. Nah, kita tulis 2. Ya, saya buat besar ya biar kelihatan. Nah, 2 bagian dari berapa? Keseluruhannya tadi ada 8. Nah, jadi di sini ada 8. Nah, seperti ini. Saya buat lebih besar biar kelihatan, oke? Kemudian, nah di sini dan berarti kita kasih tanda tambah. Lalu 3 bagian diberikan kepada Siti. Berarti di sini bilangnya 3 per, nah, penyebutnya berapa? Tetap 8 karena 3 bagian dari 8 tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi simbol matematikanya seperti ini. 2 per 8 ditambah 3 per 8. Hasilnya sama dengan, nah, sama seperti tadi. Karena penjumlahan pecahan, kita lihat dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Nah, kalau penyebutnya sama, kita bisa tulis di sini pernya, kemudian kita tulis 8. Nah, 8, oke. Jadi 8 ini tidak ditambahkan tetapi tetap ditulis 8. Nah, kemudian pembilangnya di sini ada 2, di sini ada 3. Jadi pembilangnya ini kita tambahkan 2 ditambah 3. Berapa 2 ditambah 3? Ya, 2 tambah 3 adalah 5. Bagus, pintar semua. Jadi bagian yang sudah diberikan kepada Dayu dan Siti adalah 5 per 8. Ya, hasilnya adalah 5 per 8. Nah, jika teman-teman masih bingung, kita coba cek di gambarnya. Nah, jadi misalkan tadi 2 bagian semangka diberikan kepada Dayu. Nah, kita lingkari punya Dayu. 2 bagian. Nah, nih, 2 bagian ini kita berikan kepada Dayu. Kemudian 3 bagian diberikan kepada Siti. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, kita buat lingkari juga. Nah, seperti ini. Jadi yang ini diberikan pada Dayu, yang ini diberikan kepada Siti. Berapa bagian yang sudah diberikan Dayu kepada Siti? Ya, jadi tinggal dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama 5 ya. Kemudian dari 8 bagian tadi. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Ya, semoga teman-teman bisa paham atas apa yang sudah dijelaskan. Jika mungkin terlalu cepat bisa di-pause atau diulangi lagi videonya. Atau jika masih bingung lagi, silahkan tulis apa yang dirasa bingung di kolom komentar. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Bantu like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa membantu teman-teman semua di kemudian hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.